Alhamdulillah kabar baik. Keren dan makin kuat kiper kita satu ini. Maarten Paes jadi perwakilan Indonesia di MLS All-Star main bareng Lionel Messi dan Luis Suarez. Shin Tae-yong dan Erick Thohir auto bangga. Gak nyangka, ternyata ini pesan Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia U16, bikin jantungan dengernya. Waduh, Erick Thohir kesal timnas U16 Indonesia dilecehkan, timnas senior wajib balas dendam ke Australia dan bantai-bantai Australia. Pemain paling populer di kalangan fans timnas Indonesia, Nathan Chu Aon, latihan perdana di Swansea City, apakah fix bertahan musim ini atau pindah ke klub lain di Eropa? Ini penjelasannya. Bikin bangga Indonesia, Elkan Bagot masuk skuad Ipswich Town untuk Premier League 2024 sampai 2025. Auto gacor mainnya. Ini dia prediksi timnas Indonesia U16 versus Vietnam di perebutan peringkat ketiga Piala AFF U16 2024. Tuntaskan dan bungkam Vietnam, auto bombardir Vietnam. Wow, kaget banget tiba-tiba Takumi Minamino, pemain timnas Jepang ini bilang timnas Indonesia menakutkan. Ini dia kata Takumi Minamino. Lagi-lagi bikin bangga timnas Indonesia, dua pemain timnas Indonesia, yaitu Jay Itzes masuk skuad Venezia untuk Serie A dan Elkan Bagot jadi bagian Ipswich Town di Premier League. Sebelum pembahasannya dimulai, tolong bantu subscribe dan like channel ini agar tidak ketinggalan berita terbaru tentang timnas Indonesia. Jadi perwakilan Indonesia di MLS All-Star main bareng Lionel Messi dan Luis Suarez. Kiper FC Dallas yang juga warga negara Indonesia WNI, Maarten Paes, bangga bisa menjadi perwakilan Indonesia di Major League Soccer MLS All-Star 2024. Maarten Paes akan satu tim dengan dua mega bintang Inter Miami FC, Lionel Messi dan Luis Suarez. Di MLS All-Star serta beberapa pemain dunia lainnya seperti Jordi Alba, Sergio Busquets, hingga Hugo Lloris. Maarten Paes bakal membela MLS All-Star melawan Liga MX All-Star dari Meksiko di Lower.com Field, Columbus, Ohio pada 24 Juli 2024. Terima kasih. Tujuan saya telah tercapai terkait MLS All-Star, ujar Maarten Paes dalam video yang diunggah FC Dallas di akun X, tentu untuk fans Indonesia. Saya ingin menjadi perwakilan Indonesia di MLS All-Star dengan sebaik mungkin serta bersama FC Dallas. Imbuh Maarten Paes yang resmi dinaturalisasi pada akhir April 2024. Daftar 30 pemain MLS All-Star dipilih melalui suara penggemar, pemain, media, manajer Columbus Crew, Wilfried Nancy, dan komisaris MLS Don Garber. Maarten Paes masuk MLS All-Star melalui pilihan penggemar sama dengan Lionel Messi, Luis Suarez, Christian Benteke, hingga Riqui Puig. Bersama FC Dallas di MLS pada musim ini, Maarten Paes mencatatkan 20 penampilan dengan kebobolan 32 kali dan hanya 4 kali membukukan clean sheet. Kami akan menjalani beberapa hari yang menyenangkan di sana, menunjukkan siapa saya dan hadir dengan wajah full senyum setiap waktu, jelas Maarten Paes. Tentu saja, saya sangat senang menjadi bintang MLS All-Star, tetapi kami memiliki banyak pertandingan yang perlu kami fokuskan sebelum pertandingan MLS All-Star. Ungkap Maarten Paes, ini akan menjadi tantangan yang menyenangkan, sesuatu yang saya nantikan. Saya ingin berterima kasih kepada tim dan staf unit penjaga gawang kami Jimmy Maurer, Antonio Carrera, dan pelatih kiper Drew Keshan, tutur Maarten Paes. Saya memiliki basis penggemar yang luar biasa mendukung saya, sesuatu yang tidak saya miliki selama beberapa tahun terakhir. Jadi itu hebat, saya mencintai mereka. Mereka telah luar biasa sepanjang tahun. Itu sangat luar biasa dan mendorong kami.
ungkap kiper yang masih belum bisa membela timnas Indonesia itu. Ini dia pesan yang dititipkan Shin Tae-yong kepada Nova Arianto untuk timnas Indonesia U16. Pelatih timnas U16 Indonesia, Nova Arianto, menerima pesan dari Shin Tae-yong. Nova mendapatkan tugas memimpin skuad Garuda Asia di ajang ASEAN Cup U16 2024. Dalam turnamen debutnya ini, dia membawa timnya lolos babak penyisihan grup dan menuju perebutan posisi ketiga. Sejak awal dia menegaskan bahwa target utama timnya adalah lolos ke Piala Asia U17 2024. Ajang ASEAN Cup dimanfaatkan untuk seleksi pemain dan menyusun komposisi skuad. Nova Arianto menjelaskan bahwa dia terus berkomunikasi dengan Shin Tae-yong. Salah satu yang ditekankan adalah terkait mental pemain muda yang belum stabil. Hal ini berdasarkan pada pengalaman Shin yang pernah memimpin timnas kelompok umur di Indonesia dan Korea Selatan. Yang selalu diingatkan, Coach Shin selalu bicara lewat JJ Jeong Seok-seo. Terutama terkait mental dan pemain muda ini masih labil dalam arti kadang bisa baik dan jelek. Itu terkait mental agar stabil di setiap pertandingan, kata Nova Arianto. Terkait mental, mantan pemain timnas Indonesia ini benar-benar merasakannya saat memimpin skuad Garuda Asia. Pada ASEAN Cup U16 2024 kali ini mental pemainnya tidak stabil dan dia harus mencari solusi dari masalah ini. Apalagi mereka memiliki potensi dan hal ini harus terus diasah agar menjadi lebih baik. Ini yang terjadi di tim saya adalah masih roller coaster. Kadang bagus, kadang kurang, lanjutnya. Nova menambahkan saat melawan Vietnam dalam kurung 3/7, Shin Tae-yong dipastikan tidak akan hadir. Termasuk Indra Syafri yang memimpin timnas U16 Indonesia. Namun, dia optimis bisa membawa hasil terbaik di ajang tersebut. Coach Indra ada pemusatan latihan di Jakarta. Coach Shin baru datang tanggal 21 Juli ke Indonesia. Erick Thohir kesal timnas Indonesia U16 dilecehkan, timnas senior wajib balas dendam ke Australia dan ngebantai Australia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta kepada timnas Indonesia senior untuk bisa membalaskan dendam kepada Australia usai timnas U16 Indonesia kalah. Erick Thohir tidak ingin timnas Indonesia kalah dari Australia. Seperti diketahui, timnas U16 Indonesia kalah dari Australia dengan skor 3-5 pada laga semifinal ASEAN Cup U16 2024 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Senin. Kekalahan itu membuat tim asuhan Nova Arianto tersebut gagal melaju ke final ASEAN Cup U16 2024. Erick Thohir mengatakan bahwa timnas U16 Indonesia tidak kalah kelas dari Australia. Terlihat Garuda Asia terus melancarkan serangan meski harus bermain dengan 10 pemain usai Raihan Apriansyah diganjar kartu merah sejak menit ke-27. Kami tidak kalah, cuma memang bola itu bundar dan kebetulan saja kita kena kartu merah. Namanya juga sepak bola tapi dengan 10 pemain saja kita bisa mencetak gol segitu, kata Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com di Solo. Erick Thohir berharap kekalahan dari timnas U16 Indonesia menjadi motivasi berlipat ganda untuk timnas Indonesia senior. Pasalnya, timnas Indonesia akan bertemu Australia pada grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dijadwalkan timnas Indonesia akan menjamu Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, 10 September 2024.
Timnas Indonesia sebelumnya juga pernah kalah 0-4 dari Australia pada babak 16 besar Piala Asia 2023 di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar, 28 Januari 2024. Saya akan bilang ke Timnas Indonesia senior kita yang juga akan bertemu Australia. Kita harus fight melawan mereka, kata Erick Thohir. Menteri BUMN itu tampaknya tidak senang dengan Australia yang bisa merayakan kemenangan atas Timnas U16 Indonesia di Stadion Manahan. Jangan sampai Timnas Indonesia kalah dari Australia di Stadion GBT nanti. Kita kasih lihat bahwa kita bukan bangsa yang mereka bisa selebrasi gitu. Kita lawan mereka. Timnas Indonesia senior akan kami panggil untuk September. Melihat junior kita dilecehkan, nah kita fight lagi sama mereka. Ingat ya, kita ini bangsa besar, tutup Erick Thohir. Nathan Chu Aon muncul di latihan perdana Swansea City. Apakah fix bertahan musim ini? Pemain Timnas Indonesia Nathan Chu Aon terlihat ikut bergabung dalam sesi latihan perdana Swansea City. Pernyataan tersebut diunggah di akun Instagram resmi milik Swansea City pada Senin (1 Juli 2024). Sosok Nathan terlihat di antara pemain lainnya memasuki kompleks latihan klub berjuluk The Swans itu. Pemain serba bisa berusia 22 tahun itu balik ke klub untuk menjalani rangkaian latihan pramusim Swansea City untuk musim 2024-2025. Belum diketahui apakah Nathan Chu Aon bakal masuk dalam rencana tim yang diasuh Luke Williams tersebut. Pasalnya, pemain Timnas Indonesia tersebut sempat dipinjamkan ke klub lainnya. Nathan Chu Aon menjalani masa pinjaman selama setengah musim di SC Heerenveen. Kini bek Timnas Indonesia tersebut kembali dirumorkan bakal dipinjamkan ke klub lainnya. Media Inggris menyebut bahwa Nathan Chu Aon bakal dipinjamkan ke klub asal Belanda lainnya. Klub yang dimaksud adalah FC Emmen. Pemilik 4 caps Timnas Indonesia senior tersebut memang sulit mendapatkan bermain di Inggris sejak didatangkan dari Excelsior. Sang pemain sendiri masih memiliki kontrak sampai Juni 2026. Masa peminjaman Nathan Chu Aon bersama SC Heerenveen kurang mulus. Pasalnya, ia hanya main 4 kali bersama SC Heerenveen musim lalu. Pemain Timnas Indonesia tersebut hanya main selama 19 menit di Liga Belanda. Kala itu, Timnas U23 Indonesia tampil di ajang Piala Asia U23 2024 di Qatar. Nathan Chu Aon sukses bawa Timnas U23 Indonesia meraih peringkat keempat pada turnamen tersebut. Sayang, pemain 22 tahun tersebut gagal membawa Merah Putih ke putaran final Olimpiade 2024 cabang sepak bola putra. Hal ini karena Timnas U23 Indonesia kalah 0-1 dari Guinea di babak playoff. Bikin bangga Timnas Indonesia, Elkan Bagot masuk ke dalam skuad Ipswich Town di Premier League. Informasi tersebut datang dari laman resmi Premier League pada Selasa (2 Juli 2024). Pemain Timnas Indonesia berusia 21 tahun itu menjadi salah satu dari 10 bek yang didaftarkan Ipswich Town untuk Premier League 2024-2025. Elkan Bagot jadi satu-satunya nama pemain yang berasal dari Asia Tenggara di skuad Ipswich Town saat ini. Saat ini, Ipswich Town ada 3 pemain yang berasal dari benua Asia. Elkan Bagot sebelumnya sudah memecahkan sejumlah rekor di kompetisi profesional Liga Inggris. Elkan Bagot jadi pemain pertama Indonesia yang tampil di Liga Profesional Inggris. Kesempatan tersebut terjadi ketika dipinjamkan Ipswich Town ke Gillingham pada 2022 lalu. Meski begitu, sudah ada nama pemain Indonesia yang masuk skuad Premier League. Nama pemain yang dimaksud adalah Justin Hubner.
Justin Hubner terdaftar dalam skuad Wolverhampton Wanderers pada musim 2023 per 2024 lalu. Saat ini pemain 20 tahun tersebut tengah menjalani masa pinjaman di klub Cerezo Osaka. Elkan Bagot merupakan pemain asli binaan Ipswich Town. Pemain bertinggi 194 cm tersebut sudah tergabung di klub Ipswich Town sejak usia 14 tahun. Pemain 21 tahun tersebut berproses sejak level junior dan akhirnya menembus tim senior. Saat ini, Elkan Bagot masih sering dipinjamkan ke klub lainnya untuk menambah jam terbang. Elkan Bagot sempat membela Kings Lynn Town, Gillingham, dan Cheltenham Town. Pada musim 2023 per 2024, pemain 21 tahun tersebut dipinjamkan ke klub Bristol Rovers yang berlaga di kasta ketiga Liga Inggris. Kontrak Bagot di Ipswich Town berlaku hingga tahun 2025. Elkan Bagot masih terikat kontrak dengan klub tersebut sampai musim depan. Meski begitu, Elkan Bagot diharapkan bisa memperkuat kembali timnas Indonesia. Pasalnya, nama bek 21 tahun tersebut tidak masuk skuad pada FIFA Matchday Juni 2024. Laga terdekat timnas Indonesia bakal terjadi pada September 2024. Ini dia prediksi timnas Indonesia U16 versus Vietnam di perebutan peringkat ketiga di kualifikasi Piala AFF U16 2024. Timnas Indonesia U16 akan menuntaskan perjuangannya terakhirnya saat menghadapi Timnas Vietnam U16 pada babak semifinal Piala AFF U16 2024. Meskipun bukan perebutan gelar juara, duel ini tetap syarat gengsi bagi kedua kubu. Menurut jadwal, duel antara Timnas Indonesia U16 kontra Vietnam U16 pada fase perebutan peringkat ketiga ini bakal terselenggara di Stadion Manahan, Solo, Rabu (3 Juli 2024 pukul 15.30 sore waktu Indonesia Barat. Duel antara Indonesia dan Vietnam memang selalu menyajikan rivalitas yang tinggi di seluruh kelompok usia. Apalagi keduanya sempat berjumpa di fase final edisi sebelumnya, yakni saat Piala AFF U16 2022 digelar di Yogyakarta. Ketika itu Timnas Indonesia U16 asuhan Bima Sakti sukses menggulung Vietnam dengan skor tipis 1-0 lewat gol Caviatur Rizky. Gol ini pula yang mengantarkan mereka naik ke podium juara untuk kali kedua. Pelatih Timnas Indonesia U16, Nova Arianto, sempat mengisyaratkan bahwa pertandingan ini bakal menjadi kesempatan bagi pemain lainnya untuk mengenyam menit bermain di Piala AFF U16 2024. Nova memang sejak awal menganggap kejuaraan ini sebagai ajang mengembangkan dan meningkatkan pengalaman para pemainnya. Meskipun sering melakukan rotasi, tetapi permainan skuad Garuda Muda tetap bisa stabil. Namun, I Putu Panji dan kawan-kawan harus tetap berhati-hati. Sebab kekuatan Vietnam memang jauh lebih menantang ketimbang 3 lawan yang dihadapi di fase grup. Laga ini bakal menjadi ujian yang baik bagi para pemain Timnas U16. Skuad Garuda Muda tentu harus berhati-hati dengan kekuatan The Golden Start pada laga ini. Sebab anak asuh Tran Minh Chien sudah memperlihatkan kualitas yang mumpuni sepanjang Piala AFF U16 2024. Di fase penyisihan mereka menjadi kontestan paling produktif menjebol gawang lawan. Sebab dari 3 pertandingan di grup B, tim asal negeri Paman HO itu tercatat mampu mengukir 21 gol ke gawang lawan. Setidaknya salah satu nama yang layak diantisipasi oleh Garuda Muda ialah Nguyen Viet Long. Sebab pemain bernomor punggung 9 ini sudah mengukir 5 gol dan bersaing dalam daftar top scorer Piala AFF U16 2024.
Bikin kaget, tiba-tiba Takumi Minamino bilang timnas Indonesia menakutkan. Striker timnas Jepang, Takumi Minamino mengungkapkan kekhawatirannya terhadap timnas Indonesia. Menurut Nikkei Sports, Minamino merujuk pada Indonesia yang berada di grup CR3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dan menyebut skuad Garuda sebagai tim yang menakutkan. Indonesia berada di peringkat 134 ranking FIFA dan berada di pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Peringkat FIFA Indonesia lebih rendah dibandingkan Korea Utara, namun mereka dinilai menjadi tim yang paling mungkin membuat kejuan di pot 6 sekaligus kuda hitam di babak kualifikasi akhir. Mereka tim yang menakutkan, kata Minamino. Bagi saya, Arab Saudi dan Australia adalah tim terkuat di Asia. Mengingat jarak dan atmosfer, yang kuat adalah tim, ujarnya seraya menambahkan. Timnas Indonesia bermain bagus di Piala Asia dan merupakan tim dengan momentum besar, kata pemain AS Monaco itu. Setelah ditangani Shin Tae-yong, kekuatan sepak bola Indonesia meningkat. STY telah mengembangkan Indonesia melampaui hegemoni Asia Tenggara untuk berdiri bahu-membahu dengan kekuatan-kekuatan Asia. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia mencetak sejarah untuk pertama kali lolos ke fase gugur. Kemudian di U-Strip 23, Garuda Muda melampaui target dengan lolos ke semifinal. Indonesia U-Strip 23 menyingkirkan Korea Selatan di perempat final sekaligus menghentikan rekor tim negeri ginseng lolos ke Olimpiade. Grup C diprediksi bakal berlangsung sengit. Selain Jepang dan Indonesia, ada Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Tak ada jaminan tim unggulan bisa memenangkan duel dengan mudah. Sebaliknya, bukan tak mungkin tim unggulan justru terjungkal. Sukses tidaknya tim grup C juga sangat ditentukan oleh pelatihnya masing-masing. Menarik untuk disimak kembali profil singkat para pelatih grup C dan prestasi apa yang sudah mereka pahat. Dua pemain timnas Indonesia, Jay Itzes masuk skuad Venezia untuk Serie A dan Elkan Bagot jadi bagian Ipswich Town di Premier League. Dua pemain timnas Indonesia berpeluang untuk bermain di kasta teratas kompetisi elite Eropa. Keduanya adalah Jay Itzes dan Elkan Bagot. Jay Itzes masuk skuad Venezia untuk Serie A 2024/2025. Namanya tercantum dalam situs klub yang baru promosi dari Serie B pada musim lalu itu. Beberapa waktu lalu, Jay Itzes dirumorkan diminati oleh peserta Serie A lainnya, Torino, untuk menjadi pengganti Alessandro Buongiorno yang diincar oleh Napoli. Media lokal Parma Live yang menyadur Tuttosport mengabarkan bahwa Venezia masih ingin mempertahankan Jay Itzes, namun dapat mempertimbangkan tawaran 4 juta euro atau setara dengan 70 miliar rupiah. Pada musim lalu, Jay Itzes bermain 30 kali untuk Venezia di Serie B. Pengoleksi 3 caps timnas Indonesia itu sempat mengidap penyakit trombosis vena dan absen selama 3 bulan. Jika bermain di Serie A, Jay Itzes bakal mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang berkarier di divisi teratas Liga Italia tersebut. Sementara itu, Elkan Bagot masih tertera dalam daftar pemain Ipswich Town di laman Premier League 2024/2025 di tengah spekulasi masa depannya yang tidak pasti. Sejak menandatangani kontrak profesional bersama Ipswich Town pada Januari 2021, telah 4 kali disekolahkan ke klub lain. Keempatnya adalah Kings Lynn Town pada Maret-Mei 2021, Gillingham FC pada Juli 2022 Januari 2023, Cheltenham Town pada Januari-Mei 2023, dan Bristol Rovers pada Februari-Mei 2024. Selama 3 tahun terakhir, total Elkan Bagot baru mencatatkan 7 penampilan dengan Ipswich Town lewat perolehan 1 gol dan 1 kartu kuning dalam 570 menit di atas lapangan.
Belakangan, Elkan Bagot sedang tidak aktif di timnas Indonesia. Bek berusia 21 tahun itu tidak dipanggil ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan 11 Juni 2024. Penyebabnya diduga karena Elkan Bagot tidak memenuhi panggilan timnas U-Strip 23 untuk babak playoff Olimpiade Paris 2024 kontra timnas Guinea U-Strip 23 di Perancis pada 9 Mei 2024. Sama seperti Jay Itzes, bila Elkan Bagot diberikan kesempatan bermain di Premier League, ia akan menjadi pemain Indonesia pertama yang berkancah di kasta teratas Liga Inggris itu.